and you are my life. Oh 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 oh. Oh, 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 oh. Saya sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri produk home electric saver yang asli. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا
Baik, acara akan saya mulai. Sebelumnya saya ingin cek terlebih dahulu apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas. Terdengar, Baik. Mas. Sebelum mulai kegiatan, diharapkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Titis Thoriqut Tias, MPDI, selaku pembina UKM BDM Al-Hikmah Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Akhi Abdul Aziz Yatmoko, selaku Ketua Umum Badan Dakwah Masjid Al-Hikmah tahun 2022, serta segenap panitia dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam agenda halal bihalal dan istighosah yang diadakan oleh BDM Al-Hikmah pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam hingga detik ini. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita diberikan keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dari awal hingga akhir kegiatan pada pagi hari ini. Senang rasanya saya, Muhammad Abrori, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, dapat merasakan hangatnya sambutan dan antusiasme peserta halal bihalal yang diselenggarakan oleh BDM Al-Hikmah Universitas Negeri Malang. Baik, untuk menambah kenyamanan kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara halal bihalal dan istighosah kita pada hari ini. Yang pertama, niatkan untuk mengikuti acara ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seluruh peserta dianjurkan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang ketiga, seluruh peserta dimohon untuk menggunakan pakaian bebas, rapi, dan menutup aurat. Dan yang terakhir, seluruh peserta dimohon untuk menyalakan video atau kameranya selama acara berlangsung dan menonaktifkan mikrofonnya. Demikian tata tertib acara pada pagi hari ini. Mohon untuk dipatuhi demi kelancaran acara dan kebaikan bersama. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh Saudara Alfian Wahyu Widakdo. Kepada Saudara Alfian, kami persilahkan.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Masya Allah, telah kita dengar bersama ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Akhi Alfian. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Titis Thoriqut Tyas MPDI selaku pembina unit kegiatan mahasiswa BDM Al-Hikmah sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Oke, terdengar suara saya Mas Abrori.
Sudah terdengar, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati teman-teman pengurus UKM BDM Al-Hikmah. Yang kedua yang saya sayangi adik-adik, anggota dan keluarga besar UKM BDM Al-Hikmah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan kali ini kita bisa menghadiri halal bihalal dan istighosah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa mendapatkan kebarokahan dan kemanfaatan dalam kegiatan pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena atas dasar beliau kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal berbagai ibadah yang telah kita lakukan pada hari ini. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu, kita bisa melakukan halal bihalal meskipun dalam keadaan online, dalam keadaan daring. Semoga kegiatan pada pagi hari ini tidak mengurangi kekhidmatan ataupun esensi dalam pelaksanaan halal bihalal. Dua kalinya saya menyampaikan terima kasih, dan karena ini masih dalam momentum bulan Syawal, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kullu amin wa antum bi khair. Saya selaku pembina UKM BDM Al-Hikmah, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman pengurus BDM yang mungkin teman-teman itu pernah berkirim pesan kepada saya dan saya membalasnya agak terlambat ataupun lupa. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, karena dalam momentum ini inti kegiatan adalah kita saling memaafkan dan memberi maaf satu sama lain. Yang berikutnya, saya menyampaikan terima kasih atas inisiasinya untuk teman-teman tim pengurus UKM BDM Al-Hikmah menyelenggarakan kegiatan pagi hari ini. Meskipun kemarin saya meminta Mas Ketua, Mas Aziz untuk mengirimkan draft kegiatan, ada satu hal yang janggal, teman-teman. Kalau di halal bihalal itu kan biasanya ada acara ramah tamah. Saya mengiranya kegiatan pada pagi hari ini itu akan diselenggarakan secara offline, jadi kita bisa lebih melengkapi sesuai kegiatan yang ada. Itu biasanya ada ramah tamahnya. Namun saya lihat, wah, nggak ada ramah tamahnya, terpaksa ramah tamahnya di rumah teman-teman masing-masing. Semoga meskipun ada kekurangan satu sama lain, kita bisa mengambil esensi terpenting dalam halal bihalal, yaitu memberi maaf satu sama lain. Oke, semoga dalam kegiatan ini teman-teman bisa mendapatkan sedikit materi yang nanti akan insya Allah saya sampaikan. Semoga materi tersebut akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak kepada teman-teman atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dan semoga teman-teman dalam kondisi sehat semua. Saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus BDM dan teman-teman BDM. Sebagaimana pesan Mas MC tadi, saya diminta juga untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Selaku selaku pembina UKM BDM Al-Hikmah Universitas Negeri Malang, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada pagi hari ini yaitu halal bihalal dan istighosah dengan sah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dibuka, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Titis atas pembukaan dan sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum BDM Al-Hikmah tahun 2022 kepada Saudara Abdul Aziz Wiatmoko. Kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Titis Thoriqut Tyas, selaku pembina UKM BDM Al-Hikmah, kami sangat berterima kasih kepada Ustadz Titis Thoriqut Tyas karena telah mendampingi dan juga telah mengikuti dan menghadiri undangan dari kita semua untuk halal bihalal dan istighosah menuju UAS. Oke. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, apalagi kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan keluarga yang kita cintai menjadi bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada panitia dan pihak yang telah berusaha untuk mensukseskan acara ini dengan segenap kekuatan, pikiran, dan juga upaya yang telah diupayakannya. Karena seperti yang telah kita ketahui, detik-detik menjelang UAS ini sangat berharga bagi kita semua. Ya, mungkin banyak tugas yang terlewat sehingga kita harus ngebut. Tapi juga dari teman-teman masih bisa untuk mengusahakan untuk mensukseskan acara ini. Sehingga itu luar biasa sekali. Dan juga saya juga berterima kasih pada anggota UKM BDM Al-Hikmah yang telah mengikuti dan menghadiri undangan ini. Dari waktu 24 jam teman-teman mengikuti acara ini, mensisihkan acara ini, itu juga sungguh luar biasa. Dan semoga teman-teman anggota-anggota yang belum bisa ikut, belum bisa hadir dalam forum acara istighosah dan halal bihalal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberi rahmat, memberi kesehatan, dan juga memberi kelapangan hati kepada teman-teman semua. Oke, karena masih di bulan Syawal juga, saya selaku Ketua Umum dan juga mewakili segenap pengurus UKM BDM Al-Hikmah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mengampuni dosa-dosa kita semua. Mungkin cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aziz atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada pagi hari ini. Acara inti pada pagi hari ini terdiri dari penyampaian tausiah dan kemudian dilanjutkan dengan istighosah dan doa bersama. Adapun tausiah pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Titis Thoriqut Tyas. Apakah Ustadz Titis bisa bergabung? Oke, bisa Mas Moderator sama Mas Abrori. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini tadi saya mohon maaf kepada Mas Aziz karena agak terlambat, karena sebenarnya saya menginformasikan ke teman-teman khususnya Mas Aziz itu saya hari ini mudik ke Kediri ya Mas Aziz. Ini alhamdulillah tadi pagi itu saya sudah sampai di Malang tadi pagi jam 4:30. Jadi ya alhamdulillah saya bisa menyampaikan beberapa hal terkait ukhuwah langsung kepada teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah.
Semoga memberikan kemudahan kepada Ustadz Titis dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin. Baik Ustadz, karena waktu telah menunjukkan pukul 8.36 dan nampaknya para peserta sudah nggak sabar nih Ustadz untuk mendengarkan tausiah yang sebentar lagi akan disampaikan. Maka dari itu kita langsung saja kepada Ustadz Titis Torikotias, kami persilahkan. Terima kasih. Saya izin share Mas Aprori. Sudah kelihatan di layar teman-teman semua? Sudah terlihat Ustadz. Sudah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan karena saya sejak jadi dosen itu memiliki perspektif begini teman-teman. Mahasiswa itu memiliki pengetahuan tersendiri, memiliki pengalaman tersendiri yang tidak kalah banyak dengan pengalaman ataupun wawasan dari dosen ataupun pengajar di perguruan tinggi. Itu mindset pertama saya sejak saya menjadi dosen. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana sih meningkatkan ruhiyah, merekatkan ukhuwah Islamiyah, dan ini semua kita kontekskan dalam suasana bulan Syawal ini. Yang kedua kalinya saya membaca rundown acara kurang lebih 20-30 menit, insya Allah saya sampaikan dengan waktu tersebut. Nanti mohon saya kalau waktunya sudah mau habis diingatkan Mas Aprori, karena seringnya dan sebagaimana teman-teman yang sering temui, kalau kita sudah presentasi, kita sudah berdiskusi, itu kan kadang-kadang lupa waktu. Oleh karena itu nanti saya mohon untuk diingatkan kalau waktunya sudah mau habis. Di sini saya akan sedikit mendiskusikan bagaimana sih meningkatkan ruhiyah dan merekatkan ukhuwah Islamiyah. Di sini kami tidak akan membahas secara teoritis, secara normatif apa itu ruhiyah, apa itu ukhuwah Islamiyah. Namun lebih kepada bagaimana, kata kuncinya adalah bagaimana. Karena beberapa hal yang saya tangkap dalam diskusi terkait keislaman dengan mahasiswa, dengan teman-teman mahasiswa, rata-rata yang menjadi harapan dari mahasiswa itu adalah bagaimana mewujudkan Islam. Dan prinsip-prinsip Islam itu sebagai hal yang ready to use, jadi sesuatu yang siap pakai. Oleh karena itu di sini kita akan banyak mendiskusikan bagaimana menerapkan, bagaimana meningkatkan ukhuwah, meningkatkan ruhiyah, merekatkan ukhuwah Islamiyah dalam konteks bulan Syawal ini khususnya. Berikutnya adalah begini teman-teman. Ada interrelasi atau hubungan jelas dan kuat antara aspek ruhiyah dan ukhuwah Islamiyah. Di sini pemaknaan ruhiyah sebagaimana yang teman-teman sudah pahami bersama, kata kunci yang paling mudah untuk ruhiyah itu adalah rohani, spiritualitas. Di sana ada satu hal yang harus teman-teman pahami, bahwa ruhiyah atau rohani itu tersusun dari konsep iman dan Islam. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar 3 istilah, iman, Islam, dan ihsan, konsep ruhiyah itu masuk pada aspek atau domain iman dan Islam. Mengapa masuk domain iman dan Islam? Karena pemahaman kita terhadap ruhiyah itu adalah kepada kesalehan pribadi. Jadi bagaimana membentuk pribadi yang soleh, bagaimana membentuk pribadi yang baik, bagaimana membentuk
pribadi yang unggul, dan itu kembalinya kepada diri sendiri. Basisnya adalah diri sendiri, teman-teman. Jadi iman dan Islam itu lebih dekat dengan konsep self-nya kita, konsep kitanya sendiri, Mas dan Mbak. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun ukhuwah Islamiyah, yang pertama kali kita bangun, yang pertama kali kita harus kuatkan, itu adalah aspek ruqyah, konsep diri kita sendiri. Oleh karena itu, tadi pagi di perjalanan saya baca quote. Jadi saya ekspektasi kita ingin merubah dunia. Ekspektasi kita ingin merubah masyarakat menuju masyarakat yang baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Jadi aspek ruqyah ini yang harus teman-teman pahami dan harus dikuatkan. Jadi semuanya itu kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mau berkontribusi positif kalau kitanya sendiri itu masih belum bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Pemaknaan ukhuwah Islamiyah itu lebih kepada implementasi ihsan. Kalau iman dan Islam itu pada konsep self, diri kita sendiri, sedangkan ihsan itu adalah kita berbuat baik. Ihsan secara bahasa diartikan sebagai kita berbuat baik seolah-olah kita senantiasa dilihat oleh Allah. Ada atau tidak ada orang lain, sikap kita, perilaku kita akan tetap baik. Itu yang namanya ihsan. Dan ukhuwah Islamiyah itu seperti itu. Jadi kita dalam konteks yang lebih luas, ukhuwah Islamiyah itu menekankan pada kita berbuat baik, berbuat positif, dan kontribusinya apa kita kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi saya pernah mendengar adagium atau perumpamaan, kalau ingin melihat karakter orang, itu jangan lihat saat di keramaian, tapi lihatlah saat dia sendirian. Itu yang sering kita temui, teman-teman. Jadi saat kita bergaul dengan teman-teman se-UKM, karena kita membawa bendera BDM, kita konsennya di dakwah, kita kelihatan baik, kita kelihatan santun. Itu hal yang wajar, teman-teman. Coba lihat saat dia itu sendirian, atau saat dia di kos-kosan, saat dia jalan sendirian, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kata kunci dalam pemaknaan ihsan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman adik-adik BDM itu memiliki sikap yang baik di masjid, itu wajar, bukan sesuatu yang wah. Tapi kalau teman-teman itu bisa memiliki sikap yang baik, sikap yang positif, pasca keluar dari masjid ataupun jauh dari masjid, itu baru yang hebat. Jadi kalau ada anak pondok yang dia itu ngajinya baik, sholatnya rajin, biasa itu, tidak hal atau bukan hal yang wah kalau menurut saya. Tapi kalau dia sudah keluar dari pondok, dia sudah menjalani kehidupan di luar pondok, tapi dia masih baik, masih seperti itu baru yang bagus, teman-teman. Terus apa aja yang bisa kita konsep dalam ruqyah itu sendiri? Saya mengutip pendapatnya Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Membentuk ruqyah yang baik itu ada 5 pendekatan, ada 5 cara. Yang pertama adalah muakhadah, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah, yang keempat muaqabah, dan yang terakhir adalah mujahadah. Singkatnya itu bagaimana? Singkatnya itu begini, teman-teman. Muakhadah itu secara bahasa mudahnya saja itu adalah janji. Jadi teman-teman sebagai seorang kaum muslimin itu memiliki janji kepada siapa? Ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muakhadah itu adalah kita mengingat janji-janji kita kepada Allah. Teman-teman saya tanya. Teman-teman ini mumpung ada Mas Ketua, tadi saya lihat dan mendengar sambutannya Mas Aziz, berhubung yang sering menghubungi saya itu Mas Aziz. Saya ingin bertanya kepada Mas Aziz. Mas Aziz, ada satu klausul, satu statement dalam doa iftitah yang kita bacakan, baik itu versi apapun itu, doa iftitah yang versinya banyak. Ada satu klausul, satu statement dalam doa iftitah yang menunjukkan janji kita kepada Allah.
klausul tersebut bagaimana ucapannya, Mas Aziz? Ada satu klausul, ada satu statement janji kita kepada Allah yang tertera secara jelas di doa iftitah, bahwa hidupku, matiku, dan semuanya itu hanya kepada Allah. Ada nggak seperti itu? Ada Ustaz, ada Iya. di doa iftitah. Ya, betul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi gini teman-teman, kita hidup di dunia ini itu kita punya janji, teman-teman, itu bukan hanya punya janji sama dosen, sama orang tua, tidak. Yang lebih utama, yang lebih mendasar adalah janji kita kepada Allah. Dan janji tersebut, ya namanya janji pasti akan ditagih, teman-teman. Jadi teman-teman, hidupnya, matinya, semua ibadahnya itu hanya kepada Allah. Jadi teman-teman harus mengingat lagi janji-janji teman-teman. Jangan janji kepada orang lain yang diingat-ingat teman-teman. Janji pada Allah juga harus diingat-ingat. Karena itu nanti juga akan yang ditagih oleh Allah. Allah sangat mengejar janji antar umatnya, antar makhluknya. Apalagi janji teman-teman kepada Allah. Hal yang lebih mendasar, janji yang lebih awal sebelum teman-teman lahir adalah janji mengenai syahadat atau ketauhidan. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman, oleh karena itu mengapa kok Islam itu menekankan pentingnya konsep tauhid? Karena janji teman-teman itu yang akan ditanya awal. Materi awal dalam Islam itu pasti tauhid. Awal itu pasti tauhid. Karena janji teman-teman itu yang akan ditanyai kembali oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu secara bahasa mudahnya itu ada teman-teman selalu merasa diawasi oleh Allah dan merasa keagungan Allah. Bagaimana caranya atau konkretnya? Pertama, teman-teman itu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu harus disertai dengan ikhlas. Ini sulit atau berat, Ustaz? Ya, dua-duanya teman-teman. Ini juga sulit, juga berat. Jadi teman-teman itu melaksanakan ketaatan kepada Allah atau perintah-perintah Allah itu harus disertai dengan ikhlas. Terus ada pertanyaan, biasanya mahasiswa itu bertanya gini, Pak, bagaimana cara menumbuhkan ikhlas? Jarang sekali mahasiswa yang bertanya, Pak, ikhlas menurut Imam As-Suyuti, Imam Al-Bukhari, bagaimana menurut? Jarang. Jadi mahasiswa tanyanya, Pak, bagaimana menumbuhkan sikap ikhlas? Kalau saya ditanya seperti itu, ikhlas itu adalah sesuatu yang kalau saya itu dibiasakan. Teman-teman mungkin sholat sunnah itu belum ikhlas. Ya wajar lah. Ikhlas nggak ikhlas, sholat aja teman-teman. Lama-kelamaan rasa ikhlas itu muncul beriring dengan turunnya hidayah dari Allah. Jadi teman-teman mungkin ikut kegiatan pagi ini, wah saya sungkan Ustaz, saya sungkan Pak dengan Mas Aziz, ketua BDM. Karena kalau nggak hadir nanti saat rapat disendiri sama Mas Aziz. Itu teman-teman ikuti aja. Step by step mungkin akan ada perasaan seperti itu, tapi lama-kelamaan akan ada perasaan ikhlas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun perintah-perintah yang sudah diutus oleh Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah muraqabah dalam hal kemaksiatan. Itu adalah taubat, menyesal, dan meninggalkannya. Jadi ada 3 tahap. Teman-teman, taubat, menyesal, dan meninggalkannya. Jadi gini teman-teman, saya yakin saya sendiri dan teman-teman itu banyak sekali melakukan tindakan maksiat. Di Quran juga dengan jelas bahwa manusia itu tepatnya salah, tepatnya lupa, dan sebagainya itu sudah tertera dengan jelas di sana. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah bertaubat. Tidak hanya berhenti di taubat teman-teman, tapi juga menyesal. Setelah menyesal kita meninggalkannya. Jangan sampai teman-teman ini bertaubat tapi tidak meninggalkannya. Jadi, misal teman-teman dalam kegiatan istighosah itu tiba-tiba mengingat kesalahan-kesalahannya. Tapi setelah istighosah, kembali lagi ke habitnya, kembali lagi ke kehidupan normal. Itu yang kurang tepat. Jadi bertaubat, menyesal, dan meninggalkannya. Itu pasangannya teman-teman.
Yang ketiga adalah muraqabah dalam hal-hal mubah dengan menjaga adab-adab terhadap Allah dan bersyukur. Jadi dalam hal mubah pun kita juga ada tinjauan muraqabahnya, yaitu kita menjaga adab kita kepada Allah. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu melalui media daring ini. Yang keempat adalah muraqabah dalam menghadapi musibah, yaitu dengan ridho kepada kehendak Allah dan memohon pertolongan dengan sabar. Jadi begini teman-teman. Teman-teman, saya yakin salah satu, salah dua, ataupun salah tiga teman-teman ada yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah. Bagaimana kita merealisasikannya atau meresponnya? Kita harus ridho kepada ketentuan Allah. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini itu sudah ada ketentuannya, sudah ada draftnya, sudah ada skenario-nya dari Allah. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita memohon pertolongan dengan sabar kepada Allah. Jadi yang pertama itu yang harus teman-teman pahami adalah kita merasa muraqabah itu adalah kita merasa diawasi dan merasa keagungan Allah. Yang ketiga adalah muhasabah. Jadi muhasabah itu adalah introspeksi diri, menghitung diri kita dengan amal yang telah kita lakukan. Kira-kira apakah kita termasuk yang sakulat mawazinuh atau khafat mawazinuh? Mana sih timbangan yang lebih berat di antara kita, apakah kebaikannya ataupun keburukannya? Jadi teman-teman, begini teman-teman. Teman-teman pasti pernah dengar narasi atau cerita bahwa ada salah satu khalifah itu yang setiap malam itu menghitung mana yang baik, mana yang buruk, apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk yang dilakukan oleh beliau dalam kesehariannya. Itu yang perlu kita tiru, teman-teman. Jadi kita menghitung, mentabulasi seharian itu kita ngapain aja sih sebenarnya, mau ngapain aja kita besok, banyakkan yang baik atau baikkan yang kurang baik. Itu yang harus kita mulai kita rancang, teman-teman. Jadi teman-teman itu pertama tadi harus mengingat janji. Kedua, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, kita harus sering-sering menghitung amal kita. Apakah amal kita itu bisa menutupi kekurangan kita atau bagaimana? Itu harus kita pahami. Berikutnya adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberikan sanksi terhadap diri sendiri saat melakukan tindakan yang mungkar. Sanksi atau denda yang dimaksud apabila seseorang mukmin melakukan kesalahan, maka dia tidak membiarkannya. Sebab membiarkan diri dalam kesalahan akan mempermudah jalan untuk kesalahan yang lain. Jadi kata kuncinya seperti itu. Konsep mu'aqobah dan konsep muhasabah itu beriringan. Jadi teman-teman setelah menghitung mana yang baik, mana yang buruk, teman-teman bisa memberikan punishment kepada diri kita sendiri. Jadi misalnya gini, saya seharian ini lebih banyak gibahin tetangga kos. Masa pulang dari rumahnya, pulang dari kota kelahirannya, datang ke Malang tidak membawa jajan dan sebagainya. Terus selama kemarin Lebaran, teman-teman lebih banyak bertanya kapan wisudanya, terus kapan nikahnya, dan lain sebagainya kepada teman-teman yang belum melakukan itu semua. Itu kan pasti menimbulkan perasaan yang sensitif, apalagi teman-teman yang nyusun skripsi, ditanyai saudaranya kapan selesai skripsinya, wah itu kan pertanyaan sensitif teman-teman. Jadi teman-teman mulai menghitung kembali apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa yang baik, apa-apa yang kurang baik. Kalau yang kurang baik itu teman-teman memberikan sanksi pada diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga kita akan dihisab oleh Allah. Sebelum kita dihisab oleh Allah, ada baiknya kita menghisab diri kita sendiri. Misal saya seharian ini banyak gibahin tetangga. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk menutupi atau mereduksi kesalahan saya itu sendiri, memberikan sanksi pada diri saya sendiri. Misal saya akan lebih banyak berbagi kepada tetangga. Saya punya makanan, saya berbagi dan sebagainya. Misal saya bertegur sapa, ada kerja bakti, saya ikut kerja bakti dan sebagainya. Jadi ada konsep di mana kita memberikan sanksi pada diri kita sendiri. Nggak usah menunggu sanksi dari Allah, teman-teman. Biasanya sanksi dari Allah itu jauh lebih bikin deg-degan. Lebih banyak, lebih deg-degan sanksi dari Allah daripada sanksi
dari diri kita sendiri. Oleh karena itu kita mulai sedikit banyak mulai aware, mulai sensitif terhadap hal-hal yang telah kita lakukan, baik yang buruk ataupun yang baik, dan kita melatih kita untuk memberikan sanksi pada diri kita sendiri. Oke, yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Maksudnya itu gini teman-teman. Jadi setelah teman-teman itu menghitung, mengevaluasi atau melaksanakan bersuara dalam kemalasan, kerehatan, jika dan tidak lagi melaksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang lain tepat pada waktunya, maka harus memaksa dirinya melakukan amal-amal sunnah yang lebih banyak. Jadi misal teman-teman, Ustadz, saya itu kalau bulan puasa itu semangat banget khatamin Quran, tapi kalau di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya kok agak malas dan sebagainya. Itu harus teman-teman harus memaksakan diri. Ustadz, dalam agama kan tidak ada paksaan. Iya, nggak ada paksaan, tapi kalau dipaksa hal-hal yang baik. Kadang-kadang sesuatu tuh kalau dipaksa, awalnya dipaksa, lama-kelamaan itu akan terbiasa, teman-teman. Teman-teman, saya ambil contoh yang mudah-mudah aja. Kalau contoh yang berat-berat, saya yakin teman-teman sudah banyak mendengarkannya. Teman-teman ambil contoh gini aja. Teman-teman, ibadah yang paling lama itu bukan ibadah sholat, bukan ibadah zakat, tapi ibadah yang paling lama itulah ibadah menikah. Jadi ibadah menikah itu ibadah yang paling lama, karena dari awal sampai akhir teman-teman harus bisa menjaga komunikasi dengan pasangan kita masing-masing besok. Sama halnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan mujahadah, kita harus lebih banyak meningkatkan komunikasi dengan pasangan kita besok. Meskipun itu sesuatu yang berat atau dipaksa. Jadi lama-kelamaan, awal-awal mungkin kita dipaksa untuk berbuat baik dengan pasangan, dipaksa dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan muncul kesadaran. Jadi dalam Islam itu memang tidak ada paksaan. Tapi setelah masuk Islam itu instrumentasi atau metode paksaan dalam tanda kutip paksaan itu seringkali diterapkan oleh Rasulullah kepada pengikut-pengikutnya. Dalam sejarah banyak contohnya seperti itu. Contohnya adalah praktek atau perintah mengenai ibadah sholat zakat. Jadi ada unsur pemaksaan, tapi juga dilakukan secara bertahap. Jadi Allah memerintahkan kaum muslim untuk melaksanakan praktik ibadah A, B, C. Wajib. Tapi juga ada grade-grade-nya, wajib, sunnah, mubah, dan sebagainya. Dan itu dilaksanakan secara bertahap. Dalam Islam, konsep mujahadah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, teman-teman, dalam kegiatan pagi ini, teman-teman bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Ya, diniatkan untuk berhalal bihalal, ketemu teman-teman, say hello dengan teman-teman. Tadi saya mengutip dari Mas Aprori, Mas MC, bahwa acara tadi, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kita bersungguh-sungguh meluangkan waktu pada hari Ahad itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk konkret mujahadah teman-teman. Oke, setelah kita membingkai kita membingkai ruhiyah, kesadaran rohani, kita bergeser kepada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu secara singkat itu adalah kita membentuk masyarakat yang solid, yang basisnya itu adalah keislaman. Apa sih basis keislaman itu? Saya di sini mengutip pendapatnya Hasan Al-Banna. Ada 4 prinsip dalam masyarakat ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya tidak hanya masyarakat ukhuwah Islamiyah, tapi masyarakat atau ukhuwah watoniyah juga bisa. Pertama adalah ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu bukan tahapan sebelum menikah ya teman-teman. Saya kadang-kadang mendengar pertanyaan teman-teman itu, Pak, ta'aruf itu satu tahapan sebelum menikah. Ya betul sih, tapi secara bahasa konteks awalnya itulah kita saling mengenal. Jadi saling mengenal ini teman-teman kenal dengan Mas Abrori, kenal dengan Mas Aziz, kenal dengan teman-teman yang lain, kenal dengan Mas Irul, Mas Akbar, Mas Raihul, dan sebagainya. Itu dalam konteks kita ta'aruf teman-teman.
Setelah, maaf, ini kepencet. Setelah ta'aruf itu kita meningkat ke tafahum. Tafahum itu kita memahami lebih lanjut terkait individu atau person yang kita hadapi. Misal gini, antara Mas Royhul dan Mas Aziz itu pasti ada perbedaan. Gak mungkin, meskipun Mas Royhul sama Mas Aziz itu saya sering lihat kompak banget di masjid itu. Yang satu ngimami, yang satu bilali. Kompak banget. Saya yakin sering ketemu Mas Royhul dan Mas Aziz itu. Saya yakin ada perbedaan antara mas-mas tersebut. Perbedaan cara pandang, perbedaan pola makan atau gaya hidup itu wajar, dan itu yang harus teman-teman pahami. Jadi setelah ta'aruf itu kita hanya mengenal. Oh, Mas Royhul gini, Mas Rory gini, Mas Aziz seperti itu. Lanjutnya adalah kita tafahum, mengenal. Jadi teman-teman memahami bagaimana teman-teman itu berbeda dalam konteks perbedaan. Realitanya seperti itu. Jadi masyarakat kita itu masyarakat yang heterogen, teman-teman. Allah dalam Quran itu menjelaskan secara berulang kali bahwa masyarakat atau manusia itu diciptakan berbeda-beda. Bisa nggak Allah menciptakan dalam masyarakat yang homogen? Bisa saja. Jadi kalau teman-teman itu melihat sekarang masyarakat banyak pendapat, ya itu masyarakat. Berikutnya adalah kita Ta'awun itu adalah tolong menolong. Jadi ta'awun itu teman-teman memperluas makna ta'awun itu dalam konsep tidak hanya tolong menolong, tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan bantuan, kita memberikan penghormatan, kita memberikan perhatian kepada orang lain. Jadi konteksnya itu seperti ini, teman-teman. Setelah kita mengenal, kita memahami, kita memberikan pertolongan. Yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi bagaimana ketiga istilah ini teman-teman rangkai dalam kehidupan sosial guna mewujudkan masyarakat yang ukhuwah Islamiyah. Yang keempat adalah takaful, melindungi satu sama lain. Jadi tahapannya setelah teman-teman itu mengenal, memahami, saling tolong menolong, dan saling melindungi. Jadi konsep tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya saling melindungi. Saling melindungi sesama kaum muslim, saling melindungi dalam konteks yang lebih luas, itu saling melindungi sesama manusia atau sesama insan. Oleh karena itu, ini kan beberapa hari ini, dalam beberapa hari ini kan kita ramai masalah banyak hal, mulai dari sepak bola, bulu tangkis, terus kemarin ada seorang public figure yang mengundang tamu di podcast yang menimbulkan pro kontra. Saya baca Twitter itu ada hashtag unfollow sekian nama seseorang dan sebagainya. Itu bagaimana sih kita melihatnya dalam konteks ruhiyah dan ukhuwah Islamiyah? Yang pertama yang harus kita pahami itu adalah kita membawa konteks ruhiyah dan ukhuwah Islamiyah itu dalam konteks yang lebih luas. Maksudnya kita saling mengenal, kita saling memahami, saling tolong menolong dan protecting. Jadi kita kembali lagi ke konsep ta'awun, tolong menolong. Apa yang bisa kita lakukan kepada yang bersangkutan? Apa yang bisa kita kontribusikan kepada teman-teman kita? Apa yang bisa kita kontribusikan terhadap masyarakat kita? Lalu kita memberikan proteksi, perlindungan. Perlindungan itu maksud gimana? Perlindungan dari apa-apa yang miskonsepsi atau misunderstanding dalam pemahaman masyarakat sekitar kita. Jadi proteksi itu bukan sekedar kita melindungi secara fisik, tapi juga melindungi dalam hal keuangan, melindungi dalam hal pemikiran, melindungi dalam hal lain sebagainya. Jadi banyak loh masyarakat kita itu yang tidak terlindungi secara pemikiran. Banyak loh masyarakat kita yang tidak terlindungi secara sosial. Jadi masih ada loh masyarakat kita yang terasingkan. Masih ada masyarakat kita yang mengalami diskriminasi sosial, diskriminasi agama, dan sebagainya. Dan itu yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi kita memperluas konsep ukhuwah
Islamiyah itu dalam konteks kita memberikan perlindungan, proteksi kepada masyarakat sekitar. Berikutnya adalah ini slide terakhir, kesimpulannya adalah kesadaran dalam tindakan ruqyah idealnya itu bermuara pada kesadaran untuk berbuah. Jadi teman-teman, kita kalau ingin ukhuwah Islamiyah, masyarakat yang baik, kalau bahasanya Al-Farabi itu adalah Madinah itu fadilah, jadi membentuk masyarakat yang bersinar, kota yang bersinar, masyarakatnya itu yang baik. Itu harus dimulai dari mana? Dimulai dari ruqyahnya teman-teman, dari diri kita masing-masing. Saya pribadi saya menyampaikan bahwa ruhani kita, spiritualitas kita yang membangun masyarakat yang berbasiskan pada ukhuwah Islam. Kita tidak bisa menuntut masyarakat yang berubah. Jadi dalam konteks gini teman-teman, bulan Syawal, teman-teman kita baru saja ditinggal oleh bulan Ramadan. Kenapa ditinggal? Karena kan setiap tahun pasti ada Ramadan. Yang nggak ada itu kadang-kadang kita teman-teman. Jadi yang selalu menghampiri kita adalah Ramadan. Kitanya aja yang kadang-kadang menghindari, kita kadang-kadang tidak bertemu dan lain sebagainya. Teman-teman saat melaksanakan ibadah apapun di Ramadan, itu kan pahalanya akan gantung antara bumi dan langit kalau tidak menunaikan salah satu instrumen dalam praktik agama, yaitu menggunakan zakat. Betapa ibadah yang teman-teman lakukan selama 1 bulan itu kembali kepada siapa? Bukan kepada masyarakat, tapi kepada diri teman-teman sendiri. Jadi meskipun dimensi puasa, dimensi praktik atau ibadah apapun di bulan puasa, itu muaranya seringkali dikaitkan dengan relasi sosial, maksudnya saling memberi, filantropi, kasih sayang, tapi endingnya itu tetap kembali kepada orangnya sendiri teman-teman. Jadi meskipun berderma atau memberikan sedekah, amal jariah di bulan puasa, tapi kalau tidak melakukan zakat, zakat itu kan kembali ke kita teman-teman. Jadi tidak ada zakat itu yang masyarakat tidak. Jadi instrumennya kembali ke kita. Jadi fokusnya ke kita. Jadi kalau kita tidak melakukan zakat, kitanya itu amal ibadahnya akan yang saya sampaikan tadi, mengambang antara bumi dan langit. Oleh karena itu, kesadaran untuk berukhuwah itu dibangun oleh kesadaran dalam berruqyah. Saya di sini menutup pemaparan materi dengan mengutip hadisnya Imam Muslim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. Jadi gini teman-teman, saya, Mas Ketua, Mas Aziz, Mas Moderator, Mas MC, kita bayangkan sebagai sebuah anggota tubuh. Yang satu sakit, yang lainnya juga sakit. Sama halnya seperti itu. Jadi meskipun kita itu ukhuwah Islamiyah, tapi juga dibangun oleh kesadaran ruqyah. Jadi saya, Mas Aziz, Mas Abu Lori, Mas Raihul, itu terkoneksi satu sama lain. Ada hubungan, ada relasi. Tapi tetap kembalinya ke diri kita sendiri. Bagaimana kita memposisikan diri. Jadi basis dalam berukhuwah Islamiyah itu adalah bagaimana kita membentuk ruqyahnya kita. Oke, itu tadi materi dari saya, materi singkat. Saya senang sebelum ada warning dari Mas Moderator, saya sudah bisa melaksanakan amanah. Jadi saya di sini melaksanakan amanah dari Mas Aziz. Jadi Mas Aziz itu yang meminta amanah, saya selaku koleganya. Saya tuh agak sungkan kalau disebut pembina BDM karena kesannya kok ngeri banget gitu. Padahal teman-teman kalau ketemu saya di masjid ya biasa-biasa aja. Saya nggak jadi masjid nggak se-eksklusif teman-teman dosen agama yang lain. Karena saya memposisikan diri, saya kalau bertemu dengan dosen atau kolega yang eksklusif itu agak sungkan. Makanya saya menyampaikan materi yang mungkin nggak seberat teman-teman yang lain karena saya ingin mendekatkan diri kepada teman-teman semua karena
face saya sama Mas Abrori, Mas Royhul, Mas Aziz itu kan nggak terlalu berbeda juga sebenarnya. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Abrori. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, monggo nanti kita bisa berdiskusi. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Titis yang telah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya di sini akan batasi beberapa pertanyaan karena waktu yang terbatas. Dipersilakan kepada para peserta yang mungkin ingin bertanya. Mohon segera untuk raise hand atau open mic. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya kepada teman-teman semua. Boleh Ustaz. Masya Allah. Mungkin sambil mereview ini para peserta. Monggo Mas Aziz, kalau ada pertanyaan, monggo kepada teman-teman. Dan kita bisa berdiskusi kalau ada pengalaman. Saya yakin teman-teman punya banyak pengalaman yang tidak sedikit, karena mahasiswa itu kan pengalamannya lebih banyak tentunya dalam mencari pengalaman. Ya, saya izin bertanya, Ustaz. Ya, monggo Mas. Oke, terkait dengan bagaimana saja dengan cara kita ini menguatkan ukhuwah, tapi seperti jarak jauh gitu loh, Ustaz. Jarak jauh. Mungkin ya bahasa kerennya itu LDR. Tapi ukhuwah Islamiyah gitu. Tapi dengan sesama muslim, dengan sesama saudara begitu, Ustaz. Mungkin cukup itu, Ustaz. Terima kasih. Ini gimana Mas Abrori, Mas moderator, ini ditampung dulu atau langsung direspon? Boleh langsung direspon. Terima kasih Mas Aziz atas pertanyaannya. Mas Aziz itu di mana-mana ada. Di masjid saya ketemu, di WA itu ada, bahkan di Zoom aja bertanya juga itu Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas Aziz atas responnya. Ada pertanyaan singkat, bagaimana sih mendesain, memformulasikan konsep memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan konteks LDR atau jarak jauh. Yang pertama tuh gini teman-teman, kita kan sudah berpengalaman beberapa bulan belakangan, beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun yang terakhir itu kan kita melaksanakan apapun itu dengan konteks seperti ini, kita secara daring. Bagaimana sih kita menguatkan ukhuwah dalam konteks LDR? Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal mengenai konsep dalam ukhuwah Islamiyah. Ya kita tentunya kalau sudah saling kenal ya kita meningkat kepada konsep ta'awun, tolong menolong. Jadi tolong menolong itu bukan suatu yang besar, kita bisa lakukan dalam konteks yang mikro. Misal kita memberikan perhatian, kita memberikan apresiasi. Misal ada temannya yang sakit atau ada musibah, ya kita berkirim pesan kepada yang bersangkutan. Dalam konsep LDR ya seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang terpenting itu adalah bagaimana kita memberikan perhatian, kita menguatkan ukhuwah Islamiyah itu dengan berbagai cara apapun. Dalam sejarahnya Rasulullah juga melakukan banyak hal terkait memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan konsep LDR atau jarak jauh. Teman-teman kalau masih ingat sejarah atau sirah nabawiyah itu kan Rasulullah pernah mengirimkan beberapa surat kepada sahabat yang jauh-jauh untuk
mengecek, untuk mengkonfirmasi keadaan dan sebagainya. Itu merupakan contoh bagaimana Rasulullah menerapkan konsep itu tadi, ta'aruf, tafahum, dan ta'awun, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih kita mengkonstruk ukhuwah Islamiyah dalam konteks LDR? Ya kita memberikan ini tadi, ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Jadi ini semua kita rancang dalam konsep daring ataupun jarak jauh. Kita bertahun, kita tolong menolong dan sebagainya. Ya dalam contoh konkret ya seperti pagi ini tadi teman-teman. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saya bisa mengenal lebih banyak teman-teman semua di sini. Yang saya yakin saya juga belum mengenal satu persatu teman-teman karena kendala pandemi. Coba kalau kita tidak pandemi, teman-teman sudah full aktif di kampus, teman-teman bisa mengunjungi sekretariatan BDM di Masjid Baru, teman-teman bisa diskusi di sana dan sebagainya. Putra-putri juga memiliki sekretariatan di sana. Jadi kita melaksanakan silaturahim ataupun ukhuwah Islamiyah seperti ini, teman-teman, secara daring, secara apapun itu, asalkan kita bermuaranya kepada ta'awun, ta'aruf, dan tafahum. Seperti itu Mas Aziz atas respon dari pertanyaan Mas Aziz. Terima kasih, semoga memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ustaz, matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya yang luar biasa. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab, saya batasi sampai sini terlebih dahulu karena waktu yang terbatas. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara istighosah dan doa bersama ya, yang akan dipimpin oleh Akhi Anwar. Kepada Akhi Anwar, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Ustadz Titis Thoriqatus Tias MPDI. Yang saya hormati Ketua BDM Al-Hikmah Ahina Aziz dan juga segenap panitia dan juga teman-teman yang hadir pada acara Halal Bihalal pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menyambung silaturahmi halal bihalal meskipun secara online dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salam salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan juga Ustadz Titis yang saya hormati, langsung saja agar lebih afdol acara kita pada pagi hari ini, kita lantunkan istighosah singkat dan juga nanti dilanjutkan doa oleh Ustadz Titis agar acara pagi hari ini dapat membawa kebermanfaatan dan juga keberkahan. Amin. Baik teman-teman, mari kita tata niat kita, tata hati kita, mari kita tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang jadi maksud dan hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatil kiram sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun jami' ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in min amil muslimin mulisina wa malaikatil muqarrabin.
سأولله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا جميع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدع يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد حين أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حين أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حين أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرامات وتنال بالحوائج وتنال بالرغائب وحزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع خير في حياتي وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع
يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسنتكم بالحي القويم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسنتكم بالحق سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من حيالا سألتك يا غفار عفوا وتوبة فبالقهر يا قهار خذ من حيالا سألتك يا غفار عفوا وتوبة فبالقهر يا قهار خذ من حيالا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله ridho syafaat Rasulullah Al-Fatihah.
Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk doa bersama akan dipimpin oleh Ustadz Titis Trikotias. Kepada Ustadz Titis, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Abrori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min syarril ahwal wal afat wa taqillana bina syarril hajj daqa ala mudarajah wa tuballighuna bima الخيرات والحياة بعد الممات اللهم كما خصنا في كتابك الكريم وهديت الشامع ما فاتت خير من ما ظهر ما باطن اللهم وعادنا وانصرنا وحسن به أخلاقنا وارزقنا قبورنا اللهم علق المسابق وسابق وعام المسلمين كفدا عمدا وفي الصحابة من لا زلال ولا ذكر وما الجامع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ورحمة واسعة والغفرة ولهم مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أنزل في قبرنا رحمة واسعة والنور والبهجة والراحة والراحة وسرورا من يوم هذا إلى يوم البعث والنصر إنك سميع رب غفور اللهم اجعل القرآن العظيم في قبر معاصر وفي القيامة واسعا وفي الخسر سيامة وذل وذل وفي الميزان ورحمة وعلى صراط نورا وقائدا وعلى نور وخجلا وفي الجنة رفيقا اللهم إنا نسأل بك وأنت خير منزل بي وأسأل فقيرا إلى رحمة وأنت غني وأنت قدير غير إليك وسبحان اللهم إن كان محسنا فريدا إلى أحسن إلى كان محسنا فريدا عنه ولك برحمتك بأرحم الراحمين اللهم بفضلك ما بسوء وبلطفك وخوف على إسلامك وإيماني وجمع وتوفيق وأنت راضي أنت الخير بالصلاة أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلام في الدين والدنيا والآخرة وسلام في العلم وزكاة الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وعافية والسكن اللهم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, terima kasih kepada Ustadz Titis dan Akhi Anwar yang telah memimpin istighosah dan doa bersama kita pada acara pagi hari ini, sehingga acara dapat berlangsung dengan hikmat. Alhamdulillah, baik dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Titis yang telah banyak memberikan wawasan baru bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya acara halal bihalal dan istighosah pada hari ini dapat membuat tali silaturahmi kita semakin kuat, sehingga hubungan ukhuwah kita semua dapat terjalin dengan sempurna. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga kita dapat berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi ke depannya. Baik. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, akan dilangsungkan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Dan juga kepada operator, mohon untuk disiapkan. Bagaimana operator? Apakah sudah siap? Baik, untuk sesi dokumentasi saya pimpin ini. Untuk slide pertama silahkan bersiap-siap. 1, 2, 3. Ini satu sudah ini. Persiapan untuk slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah 2 slide. Apakah masih kurang? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Sirul yang telah melakukan sesi dokumentasi. Baik, sekian acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman BDM. Saya menyampaikan minal aidin wal faizin, khususnya ke pengurus BDM, Mas Aziz khususnya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu kepada teman-teman. Terima kasih. Saya izin live. Terima kasih. Monggo saya izin live terlebih dahulu nggih. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Teman-teman semua. Operator. يا من صليت بكل
this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. Brari, manualkan batin ng Brari. Your love lasts forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yo. Jawaban terbaik kali ini. Sam. Nggak nyala ini.